Nah, saudara-saudara, apa yang merupakan tujuan daripada misi holistik? Bahwa pelayanan holistik itu bertujuan pada kesejahteraan manusia seutuhnya. Artinya bahwa memberitakan Injil yang penuh kepada manusia dalam kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia yang utuh, menciptakan manusia sempurna. Kejadian 2 ayat 7 menyatakan Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Bicara tentang fisik, juga memberikan nafas hidup. Bicara tentang rohani. Manusia diciptakan sempurna. Tuhan memberikan segala kebutuhan fisik maupun kebutuhan roh. Segala sesuatu dipenuhi. Tetapi kemudian kita melihat bahwa dosa sudah membuat manusia mengalami keterhilangan relasi, hubungan dengan sama, hubungan dengan alam, dengan dirinya sendiri. Terjadi adalah manusia jatuh ke dalam dosa hingga karena kejatuhannya tidak ada usaha apapun, upaya apapun yang bisa dilakukan manusia dapat kembali kepada Allah atau bahkan memuaskan kehidupannya. Tidak bisa hal-hal yang sifatnya materi hal yang sifatnya tidak mungkin jiwa atau roh yang kekal bisa dipenuhi atau dipuaskan oleh materi, harta benda, kepintaran ataupun kecakapan dan segala apapun. Itu tidak mungkin bisa memuaskan hal yang rohani. Jadi bagaimana bisa terjadi pemulihan? Dan inilah yang merupakan tujuan daripada misi holistik utama. Dan pemulihan itu sekali lagi bukanlah hasil manusia. Pemulihan itu adalah karya Tuhan. Pemulihan itu adalah inisiatif Tuhan yang dikerjakan secara praktik melalui Kristus Yesus yang mati di atas kayu. Tidak ada kapasitas atau kemampuan seorang manusia pun bisa menyelamatkan bahkan dirinya sendiri. Apalagi mau menjadi penebus bagi yang lain. Tidak mungkin. Yesaya 59 1-2 menyatakan dosa memisahkan manusia, dosa membuat manusia mengalami kematian, tidak berdaya. Calvin berkata pemulihan sangat penting. Siapa yang bisa melakukan? Apakah dengan usaha benda, dengan berbuat baik, dengan kepintaran, dan prestasi akademik? No, tidak bisa sama sekali. Tapi pemulihan itu adalah Allah yang sudah dikerjakan secara sempurna. Yesus Kristus. Ini penting. Jadi Yesus Kristus menjadi jalan satu-satunya, penebus satu-satunya, penyelamat satu-satunya, bukan salah satu yang dapat mengerjakan pemulihan di dalam diri manusia yang sudah ada. Inilah yang sebenarnya merupakan tujuan daripada misi holistik yang utama. Bagaimana menghubungkan manusia yang sudah berdosa dengan Allah yang kudus. Dan upaya itu tidak bisa dilakukan oleh seorang pun, oleh apapun, kecuali Allah sendiri yang turun tangan melalui Yesus Kristus sebagai utusannya, anaknya yang tunggal untuk membawa pemulihan ataupun rekonsiliasi. Nah, orang yang sudah mengalami rekonsiliasi dengan Allah, maka dia akan mengalami rekonsiliasi juga dengan dirinya sendiri, bahkan dengan sesama, dan juga dengan lingkungan, dengan alam. Tanpa ada rekonsiliasi atau pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, maka manusia akan makin lama akan semakin tidak benar. Yang ada adalah berbagai kejahatan yang bisa mengeksploitasi alam, yang bisa merusak
atau bahkan membunuh sesamanya. Dan itulah yang terjadi di dalam dunia ini. Dan tugas daripada gereja dalam melakukan misi politik, bagaimana membawa seseorang kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran, pemulihan. Kalau dia sudah dipulihkan dengan Tuhan, dia akan bisa menjadi agen pemulihan di tengah-tengah. Dan yang kedua, tujuan daripada misi politik adalah pengembangan, atau bisa dikatakan ini semacam satu upaya di dalam menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Pengembangan sebagai tujuan pelayanan politik adalah suatu proses menuju kepada titik itu konsumasi atau kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan dalam Kristus mempunyai makna bahwa kehidupan Kristus makin nyata dalam kehidupan hari. Bahwa Kristus sebagai pusat kehidupan yang menerangi dan mempengaruhi nilai-nilai kehidupan pada berbagai bidang, baik itu sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, hukum, budaya, dan aspek lainnya di dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan Kristus menjadi sebagai terwujudnya tanda-tanda kerajaan Allah, itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh di dalam kehidupan. Bagaimana Roma 14 ayat 17 sampai 18. Dalam Kolose 1, 28, 29 di sana juga dikatakan bahwa ada sebuah proses pengembangan menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus yang terus dilakukan melalui proses pengajaran, melalui proses nasihat, bimbingan, atau dikatakan ini adalah sebuah proses pemuridan. Dan itu harus terus berjalan. Ingat bahwa sasaran utama dari amanat agung adalah apa? Pemuridan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi menjadi murid atau matetes, orang pengikut sang guru. Kita punya guru agung namanya Yesus. Mengikutinya Yesus, mengikuti teladannya, mengikuti karakternya. Oleh gereja dalam memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, yang kemudian tujuan akhir dari semuanya adalah supaya ada dewasaan dalam Kristus, sehingga bisa lagi menjadi agen pemulihan. Ini adalah tujuan dari misi politik. Jadi ada satu kutipan dari buku The Purpose Driven Life, orang berkata, kedekatan Anda dengan Allah bergantung pada pilihan Anda. Semua persahabatan Anda harus berusaha mengembangkan persahabatan Anda dengan Allah. Persahabatan tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Kerinduan pelakukan daya atau tenaga. Anda menginginkan hubungan lebih dalam dan lebih akrab dengan Allah, Anda harus belajar jujur menyampaikan perasaan Anda kepada percaya Dia ketika Dia meminta Anda untuk melakukan sesuatu. Belajar peduli dan merindukan persahabatannya lebih dari apapun. Kira ini kutipan sangat baik ya untuk kita perhatikan dalam rangka kita meningkatkan hubungan dengan Tuhan, dalam rangka kita mengembangkan kepedulian kita kepada sesama dalam menjalankan misi politik. Pengembangan secara nyata terlihat dalam pelibatan pelayanan kerajaan Allah. Bagi Rasul Paulus, ini adalah pelayanan yang dikenal atau yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Allah tapi dihormati oleh manusia. Di pelayanan ini, pelayanan politik akan memberikan kedamaian, keadilan, dan kesukaan kepada seluruh orang yang mengalami pelayanan tersebut. Nah, saya kira inilah yang sangat penting diperhatikan dalam menjalankan misi politik. Ada tujuannya. Pertama tadi ada pemulihan, kedua ada pengembangan menuju kepada kesempurnaan. Dalam teologi sistematika saya menyampaikan konsep CF versi. Itu apa? Creation. F-nya fall, R reconciliation.
C-nya consummation. Apa maksudnya? Pendekatan ini penting dalam pelayanan. Pertama, creation, bahwa semua manusia adalah Tuhan. Gambar dan amat baik. Yang shalom, damai sejahtera, kenangan batin, kecukupan, itu belum jatuh ke dalam dosa. Yang kedua F, fall, jatuh dalam dosa. Itu merupakan pemberontak terhadap ketidaktaatan. Jadi apa? Terpisah dengan hilang kemuliaan, hilang keselamatan, rusak relasi dengan semua pihak. Sehingga manusia dikatakan Calvin, ya rusak total. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri. Tidak bisa mengembalikan dirinya kepada posisi semula sama sekali. Maka butuh R, reconciliation. Pemulihan itu hanya ada di dalam satu-satunya dan perdamaian, pemulihan yang merekonsiliasi manusia dengan seluruh Alkitab. Itu menjadi pusat. Semua PL memandang kepada Kristus akan datang di sekitar. Semua PB sampai kita sekarang memandang yang sudah datang di salib. Ada pada Kristus. Maka di salib itulah ada rekonsiliasi. Di luar itu, no, tidak ada. Ketika orang sudah dalam Kristus, memiliki hidup baru, dia harus mengalami perkembangan, pertumbuhan, menuju kepada kesempurnaan. Kapan konsumasi kesempurnaan itu? Tadi kita membahas tentang penghakiman terakhir ketika Kristus datang kembali. Belum sampai kepada kesempurnaan. Ada proses, ada pemuridan. Dan inilah yang akan di dalam misi politik. Bagaimana melengkapi orang, memberdayakan orang, sehingga dia juga terlibat dalam misi politik yang sungguh-sungguh boleh berdampak dia berada. Nah, inilah yang merupakan tujuan daripada misi politik. Jadi saya akhiri sampai